Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Lutfi. Saya akan menjelaskan presentasi saya tentang perancangan pengering larutan maltodextrin menggunakan spray dryer dengan debit aliran 2 liter per jam. Yang pertama ada latar belakang, landasan teori, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Latar belakang masalahnya adalah produk pangan bubuk saat ini sangat diminati oleh masyarakat modern karena praktis, efisien, tahan lama, dan juga mudah digunakan dimanapun dan juga kapanpun. Permasalahannya adalah produksi produk pangan bubuk saat ini masih menggunakan cara tradisional, yaitu mengeringkan dengan tungku dan penumbukan, di mana memiliki kekurangan waktunya relatif lama, bahan bakar yang boros, hasil produksi terbatas, kualitas produksi sangat rendah dikarenakan suhu yang tidak dapat diatur. Alternatif yang digunakan adalah dengan membuat mesin spray dryer, di mana memiliki keuntungan waktu yang cepat, efisien, produktivitasnya tinggi, dan kualitas produk yang juga tinggi. Untuk membantu mesin spray dryer ini mengeringkan produk pangan bubuk, digunakan bantuan maltodextrin sebagai media pengikat yang sering digunakan pada produk pangan bubuk, sehingga terciptalah produk pengering larutan maltodextrin. Identifikasi masalahnya adalah bagaimanakah perhitungan merubah larutan maltodextrin menjadi serbuk? Bagaimanakah rancangan alat yang sesuai dengan kebutuhan mengeringkan larutan dengan metode updraft dengan arah aliran kokaran? Berapakah aliran udara dan daya yang dibutuhkan pada setiap desain pada kapasitas produksi 2 liter? Bagaimana cara meningkatkan efisiensi dari mesin spray dryer yang digunakan untuk mengeringkan larutan maltodextrin menjadi serbuk? Adapun pembatasan masalahnya adalah jenis atomizer yang digunakan adalah full compressor nozzle. Orifice nozzle berukuran 0,2 mm dengan sudut semprot 45 derajat dan tekanan minimum kerja 4 bar dengan ukuran droplet 50 mikrometer homogen dengan droplet yang lain. Alat yang dibuat memiliki kapasitas produksi terendah 2 liter larutan maltodextrin dalam waktu 60 menit. Larutan yang digunakan adalah air dengan kandungan 20% solid maltodextrin fraksi volume. Larutan dikeringkan hingga memiliki kadar air 10% fraksi massa. Perumusan masalahnya adalah bagaimanakah rancangan alat pengering larutan maltodextrin dengan metode spray drying. Tujuan penelitian ini adalah mencari data berupa daya yang digunakan, waktu pengeringan, debit aliran udara, dan temperatur yang sesuai dengan debit aliran bahan masuk. Mencari perhitungan yang efektif dan efisien yang akan dipakai pada mesin spray dryer. Mengetahui desain yang sesuai berdasarkan proses yang dibutuhkan pada mesin spray dryer. Dan yang terakhir, membuat alat yang mudah digunakan, ringkas, tidak memakan banyak tempat, serta ramah lingkungan dan mudah dilakukan perawatan berkala. Pengertian pengeringan sendiri adalah suatu peristiwa perpindahan massa dan energi yang terjadi dalam pemisahan cairan dari suatu bahan sampai batas kandungan air yang ditentukan dengan menggunakan gas atau udara sebagai fluida sumber panas dan penerima uap cairan. Proses pengeringan pada bahan di mana udara panas dialirkan dapat dianggap sebagai proses adiabatik. Panas yang dibutuhkan untuk penguapan air bahan hanya diberikan oleh udara pengering. Ketika udara pengering menembus bahan basah, sebagian panas sensibel udara pengering diubah menjadi panas laten sehingga menghasilkan uap air. Klasifikasi pengeringan. Jika ditinjau dari pergerakan bahan padatannya, yang pertama ada pengeringan batch, dan yang kedua ada pengeringan kontinu. Apabila ditinjau dari kondisi fisik yang digunakan untuk pengeringan, ada pengeringan kontak langsung, pengeringan vakum, dan pengeringan beku. Faktor laju pengeringan sendiri itu berupa luas permukaan, perbedaan suhu dan udara sekitarnya, kecepatan aliran udara, dan yang terakhir adalah tekanan udara. Ini adalah diagram karakteristik air dan juga rumus untuk menentukan kadar air yang diinginkan. Di sini ada basis kering dan basis basah. Ini adalah chart untuk menentukan hubungan udara dan uap.
Selanjutnya ada Equilibrium Moisture Content atau yang biasa disingkat EMC, yaitu kadar air keseimbangan menentukan batas pengeringan yang dilakukan. Di dalam udara yang mempunyai kelembapan relatif dan suhu tertentu, bahan pertanian hanya dapat dikeringkan sampai kadar air keseimbangan saja. Di mana di sini kita mengeringkan bahan makanan hingga mencapai 10% dari kadar air yang ada. Selanjutnya ada pemodelan dan perhitungan pengeringan. Parameter yang mempengaruhi performa pengeringan. Yang pertama itu variabel udara proses, kecepatan aliran udara, temperatur udara pengeringan, dan juga rasio kelembapan pengeringan udara. Yang kedua ada variabel produk. Yang pertama itu debit produk yang diproses, yang kedua adalah masukan dan hasil akhir moisture content, yang ketiga ukuran bahan dan ukuran pendistribusian. Variabel terakhir yaitu variabel dimensi. Yang pertama itu lebar, tinggi atau diameter pengering, yang kedua panjang dari pengering dan jumlah lintasan, yang ketiga konfigurasi pengering. Asumsi dan batasan dalam permodelan, keseragaman kecepatan masukan bahan dengan keseragaman kadar air bahan. Keseragaman ukuran produk, tidak ada perpindahan panas dari dinding pengering ke udara luar, tidak ada flux kalor dan flux massa selain dari udara dan material pengeringan. Di mana ada variabel yang tidak dapat ditentukan, seperti properti aerodinamika, luas permukaan tersembunyi, karakteristik kecepatan pengeringan, dan EMC. Ini adalah rumus persamaan kesetimbangan energi, di mana energi masuk sistem sama dengan energi yang keluar dari sistem. Dan juga persamaan kesetimbangan massa, di mana massa masuk sama dengan massa yang keluar. Dan ini adalah grafik yang menggambarkan laju pengeringan. Selanjutnya, beberapa contoh dari produk spray drying. Spray drying bekerja dengan metode menyemprotkan atau mengabutkan larutan terhadap media panas, biasanya udara. Yang pertama ada pembagian sistem pada spray dryer. Yang pertama itu adalah sistem atomisasi, sistem pemanas udara, sistem ruang pengering, dan sistem separator. Di gambar yang kedua ini adalah beberapa produk pengering spray drying. Yang pertama adalah produk co-current flow atau aliran searah. Yang kedua ada counter current flow atau aliran berlawanan arah, dan yang ketiga adalah mixed flow atau aliran campuran. Ini rumus yang digunakan untuk mencari variabel-variabel yang dibutuhkan. Ini ada rumus untuk mencari persamaan perpindahan panas konveksi, koefisien perpindahan panas, waktu pengeringan constant rate, waktu pengeringan falling rate, dan juga waktu pengeringan Selanjutnya ada rumus untuk mencari variabel persamaan perpindahan panas konveksi, koefisien perpindahan panas, daya untuk memanaskan udara, waktu pengeringan constant rate, dan waktu pengeringan falling rate. Ini adalah alat ukur spray dryer. Menggunakan manometer U untuk mengukur debit udara, termokopol untuk mengukur temperatur, dan juga maltodextrin yang digunakan untuk mengikat cairan menjadi uap air agar produk yang dihasilkan benar-benar menjadi produk bubuk. Kelebihannya adalah maltodextrin sudah digunakan secara luas pada industri makanan dengan berbagai macam keuntungan yang diberikan, seperti daya larut yang tinggi terutama pada air dingin membentuk cairan koloid, bila dipanaskan mempunyai kemampuan sebagai perekat, tidak memiliki warna, tidak memiliki rasa, membentuk sifat
hygroskopos yang rendah dan sifat Browning yang rendah. Maltodextrin memiliki massa jenis 1,581 kg per meter kubik dan spesifikasi panas 1,5 kJ per kilogram derajat Celcius. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Tempat penelitian dilakukan di Laboratorium Perancangan Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Waktu penelitian Agustus 2019 sampai dengan Maret 2020. Berikut adalah rancangan struktural yang digunakan. Yang pertama, alat ini direncanakan dengan bentuk yang ringkas, simpel, dan tidak terlalu besar. Yang kedua, rancangan alat ini mempertimbangkan kemudahan dalam perawatan. Komponen-komponen yang digunakan diusahakan adalah komponen yang sudah ada di pasar atau katalog sehingga dengan mudah dapat diganti atau jika mengalami kerusakan. Berikut ini adalah rancangan fungsional dari spray dryer atau cara kerjanya. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk mencari variabel kebutuhan udara dan waktu pengeringan yang digunakan. Ini hasil perhitungannya. Ini juga hasil perhitungannya, dan ini rumus untuk menentukan waktu pengeringan. Selanjutnya, hitungan kebutuhan udara panas pada concurrent flow, di mana udara masuk itu suhunya adalah 80 derajat untuk mengeringkan bahan yang dimasukkan. Ini rumus untuk menentukan kebutuhan daya untuk memanaskan udara. Ini rumus untuk menentukan tinggi ruang pengering. Berikut ini adalah skema tahapan proses dan komponen pada sistem atomizer. Ini adalah gambar 2 dimensi dari box heater yang ada pada mesin spray dryer yang digunakan. Ini gambar rancangan keseluruhan sistem spray dryer yang digunakan. Selanjutnya adalah spesifikasi dari spray dryer yang kami gunakan. Berikut adalah gambar 3 dimensi dari mesin spray dryer yang kami buat. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Perancangan yang dihitung adalah concurrent flow, di mana waktu total yang dibutuhkan untuk mengeringkan droplet hingga memiliki kelembapan 11,11% pada suhu 80 derajat adalah 0,453 detik. Aliran udara yang dibutuhkan pada aliran bahan 2 liter per jam adalah 0,046 kg per second untuk concurrent flow. Dengan nilai aliran udara tersebut jika dipanaskan dari suhu lingkungan 32 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius, dibutuhkan daya 2056 watt untuk concurrent flow. Dengan kecepatan aksial droplet sebesar 3,77 meter per second pada debit 2 liter per jam, tinggi ruang pengering untuk concurrent flow didapatkan 2,5 meter. Dengan variasi suhu udara panas pada desain concurrent flow didapatkan temperatur yang pas untuk desain tersebut adalah 80 derajat Celcius. Kesimpulan yang kedua, rancangan alat spray dryer telah dibuat berdasarkan proses yang dibutuhkan. Rancangan alat pengering spray dengan menggunakan udara sebagai media pemanasnya terbagi menjadi 3 sistem utama, yaitu sistem atomizer bahan, suplai udara pengering, dan sistem ruang pengering. Pada sistem atomizer, komponen-komponen yang digunakan adalah kompresor, tangki bertekanan, pressure switch, pressure gauge, regulator, dan juga nozzle atomizer. Pada sistem suplai udara, panas komponen yang digunakan adalah blower, exhaust fan, elemen panas, box heater, thermocouple, dan manometer U. Pada sistem ruang pengering dan arah pencampuran udara dengan bahan menjadi poin penting yang diperhatikan, sedangkan kerangka penyangga hanya sebagai dudukan berdirinya ruang pengering. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.